Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Rawahu Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amanatu tai amanah iku tajlibu nare opo amanah ar-rizqa ing rezeki. Di sifat amanah itu menarik rezeki ya. Bisnis itu tidak selalu dimulai dengan uang ya. Orang memulai usaha itu modalnya yang terpenting bukan uang. Banyak orang salah mengira bisnis itu harus punya uang. Saya kira tidak ya. Bisnis itu yang paling penting modalnya kepercayaan. Kalau kamu dipercaya orang, maka dagangannya ada, pembelinya ada, penjualnya ada. Jadi bisnis itu harus dimulai dari amanah ya. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, al-amanatu tajlibur rizqah. Amanah itu menarik rezeki. Walaupun kamu tidak berijazah tinggi, walaupun kamu tidak pinter, tapi kamu amanah, orang akan merasa aman. Orang bisnis itu perlu aman. Bisnis itu perlu kepercayaan. Makanya kalau kamu amanah, rezekimu akan datang. Karena orang akan mempercayakan uangnya atau barangnya. Jadi ini penting ya. Faktor sukses yang pertama itu kejujuran, amanah. Wal khiyanatu ta'khiyana, kecurangan iku tajribu narik al faqra ing kemelaratan. Orang berkhianat itu menyebabkan miskin. Karena tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, tidak ada bisnis ya. Kalau kamu tidak dipercaya, walaupun kamu sarjana, walaupun kamu apapun titelmu, orang tidak akan mau karena tidak ada kepercayaan. Hadis rawahul al-Dailami. Jadi ini penting untuk pegangan, bahwasanya sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini kepercayaan. Amanah itu penting ya. Jadilah kamu orang yang bisa dipercaya. Karena kalau kamu bisa dipercaya, maka bisnis itu ada. Saya sendiri memulai bisnis usaha bukan dengan uang. Bapak saya kiai, mertua saya punya ya juga kiai. Kami tidak lahir dari keluarga bisnis, tapi kami lahir dari keluarga yang punya martabat, artinya kita tidak ada catatan kriminal. Sehingga saya mudah bisa cari modal, cari hubungan, cari teman, dan dari situlah timbul bisnisnya. Jadi bisnis itu modalnya tidak selalu uang, tapi yang lebih penting kepercayaan. Makanya al-amanah tajlibur rizqah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu dan perintah ingsun an uqatila ing yen to merangi ingsun an nasa ing menungso hatta yashhadu sehingga nyekseni sapa nas an ing kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Jadi misi kenabian itu tauhid. Wa yuqi wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan sunni Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah ya. Wa yuqimus shalah, wa yuqimu lan yen jumenengaken sapa mengkono kaum as-shalata ing salat ya. Perintah Allah itu saya disuruh menyuruh mereka bersyahadat, saya disuruh mereka melakukan sholat.
Wa yutulan awe sapa kaum az-zakat ing zakat. Fa idza fa'alu nalikane nglakoni sapa kaum nas zalika ing mengkono syahadat ilah asomu mongko ngreksa sapa mengkono nas mini saking ingsun dima'ahum ing piro-piro getihe nas. Maksudnya dima itu jiwanya. Orang yang bersyahadat, orang yang beriman tidak boleh dibunuh ya, atas nama apapun kecuali ada hak. Wa amwalahum lan ing bondone nas illa bihaqqil islami angin kelawan hake agama Islam, kecuali itu memang hukuman yang harus dijalani ya. Jadi tidak boleh menumpahkan darah orang Islam ya. Tidak boleh gampang mengkafirkan orang Islam, apalagi membunuh ya. Ini ideologi yang terpenting ya. Islam itu bukan agama pembunuh ya, yang disalahpahami oleh teroris seperti ISIS itu kan menghalalkan darah orang Islam, itu dosa besar. Wa hisabum 'ala Allah. Wa hisabum ta hisabin nas iku 'ala Allah ing atase Gusti Allah. Artinya kalau orang itu sudah zahirnya bagus ya, beriman, sholat, zakat, tidak boleh diganggu ya. Walaupun dia itu mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tapi dia tidak boleh dihukumi kafir ya. Beda pendapat, beda partai, beda ormas ya, tidak boleh saling mengkafirkan. Boleh beda pendapat, itu biasa ya, tapi tidak boleh saling mengkafirkan sehingga terjadi pembunuhan. Ideologi kekerasan itu ya ideologi Wahabi, karena mereka mengkafirkan tawasul, mengkafirkan, memusyrikkan tabarruk, sehingga kalau sudah musyrik boleh dibunuh. Nah itu bahaya sekali. Jadi akar dari terorisme itu ya ideologi keras itu, ideologi Wahabi itu. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Amitil adza anit tariqi fa innahu laka shadaqatun. Amit ngilangno sira, nyingkrihno sira al adza ing piloro. Hendaknya kamu singkirkan gangguan ya. Al adza itu bisa berarti duri, pecahan kaca, beling ya, semua yang bisa menyakiti orang. Anit tariqi saking dalan fa innahu sutene mengkono imatatul adza laka maring sira iku sedekahun, jadi sedekah. Jadi kalau kamu tidak bisa sedekah uang, sedekah kebaikan dalam perbuatan. Contoh menepikan gangguan di jalan, ada beling, ada kulit pisang, singkirkan kotoran dari jalan, itu adalah sedekah ya. Itu dapat pahala ya. Jadi semua perbuatan baik, kullu ma'rufin sedekah. Sedekah tidak selalu berupa uang. Bisa jadi Anda bersedekah tidak pakai uang. Apa itu? Sedekah ucapan yang bagus, sedekah sikap yang bagus, sedekah menyingkirkan kotoran dari jalan ya, yang berpotensi untuk mengganggu orang lain ya. Itu sudah sedekah ya. Sekecil apapun lakukan. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya hadis-hadis di bawah ini beberapa hadis yang berisi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang di bawah ini hadis nomor berapa ya? Nomor? Ya nomor ini 230 ke bawah. Ini hadis tentang doa-doa maksur yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
Ini doa yang diriwayatkan dari Nabi. Yang pertama, Allahumma do Allah, ini sedeng kula iku auzu nyun kebawreksa kula. Ya Allah, kami mohon perlindungan min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaati apa ilmu. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu tidak manfaat ini ilmu yang tidak ada gunanya, baik untuk dirinya ataupun orang lain ya. Pertama kali Rasulullah di sini minta doa itu, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Sudah tahu hukumnya sholat tapi tidak sholat ya. Ilmu yang tidak manfaat itu malah yashabuhu amalun ya. Ilmu yang tidak diamalkan ya, itu ilmu tidak manfaat. Atau malam yu'dzan fi ta'allumihi syar'an, atau ilmu yang tidak diizinkan untuk dipelajari, seperti ilmu santet, ilmu sihir, ilmu gendam. Nah, itu ilmu tidak manfaat. Wa amalin lan amal la yarfa'u la yurfa'u kang ora den trimo apa amal. Ya Allah, jauhkan saya dari amal yang tidak diterima ya. Amal tidak diterima ini bisa jadi karena riya atau karena tidak ikhlas. Jadi kita mohon pada Allah semoga bisa beramal dan amalnya yang diterima, yang ikhlas, yang tidak riya nih. Wa du'ain la yustajabulah, wa du'ain lan yun kebawreksa saking doa la yustajabu kang ora den sembadani apa doa ya. Mohon pada Allah dijauhkan dari doa yang tidak diijabahi Allah. Karena apa? Doa tidak ijabahi Allah itu ya ada beberapa hal menyangkut adab ya. Makanya kita minta pada Allah semoga dijauhkan dari doa yang tidak mustajab ya. Ini hal-hal penting. Ilmu tidak manfaat itu bahaya, karena ilmu tidak manfaat akan kembali menjadi musibah bagi pelakunya ya. Imam Ghazali dalam kitab Bidayah kan muqaddimahnya kan menekankan tentang pentingnya ilmu manfaat itu. Ilmu yang membuat kita semakin takut pada Allah ya. Rawahul Hakim an Anas, Allahumma do Allah ij'al fi qalbi nuran. Ini doa Nabi juga. Allahumma do Allah ij'al mungkin dadi akan panjenengan fi qalbi ing dalam ati ingsun nuran ing nur. Ya Allah, jadikan di hati kami cahaya ya. Wa fi lisani dalam lisan ingsun nuran ing nur. Ini doa ini ada dalam kitab Bidayah ya. Kamu kalau ngaji kitab Bidayah bab pertama amalan tentang pagi bangun tidur, ini salah satu doanya ini. Allahumma ja'alli fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan cahaya di hati kami. Wa fi lisani nuran, dan cahaya di lisan kami supaya ngomongnya ini bagus benar. Wa bi fazari lain dalam peninggal ingsun nuran ing nur. Minta diberi cahaya di dalam penglihatan kita. Wa fi sam'ilan ing dalam pengrungu ingsun nuran ing nur ya. Ini ya Allah, berilah cahaya di pendengaran kami ya, sehingga kita mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan nasihat, menerima kebijakan ya dengan telinga kita. Wa an yamini nuran, wa an yamini lan saking arah tangan ingsun nuran ing nur, dari kanan kita. Wa an yasari sing kiwa ingsun nuran ing nur, berikan cahaya di kanan kiri kami. Wa min fauqi lan saking dhuwur ingsun nuran ing nur, beri cahaya di atas kami. Waj'al li fi nafsi nuran, waj'al mungkin dadi akan panjenengan lima ring kula fi nafsi ing dalam awak dhewe kula nuran ing nur, jadikan cahaya dalam diri kami ya Allah. Wa a'zim li nuran, wa a'zim lan mugi ngegungaken panjenengan lima ring kula nuran ing nur ya. Ini doa cahaya ini. Ini saya lihat doa ini, saya masih ingat doa ini
dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Doa mohon cahaya ya. Cahaya pada hati, cahaya di mata, cahaya di mulut, semua anggota tubuh. Semoga diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan cahaya itu membuat hidup kita menjadi terang kan? Sesuatu itu bisa terang karena ada cahaya. Kamu bisa melihat saya hari ini karena ada cahaya. Coba lampu dimatikan, bisa nggak lihat saya? Nggak bisa. Jadi yang bisa melihat itu bukan mata. Mata itu bisa melihat kalau ada cahaya. Ini semua melek. Lampu dimatikan, bisa melihat apa enggak? Enggak bisa. Makanya kita minta oleh Allah diberi cahaya. Sebab banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum udhunun la yasma'una biha. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar ya. Semua orang punya telinga tapi tidak semua orang bisa menerima nasihat. Semua orang punya mata tapi tidak semua orang bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita minta pada Allah berikan cahaya di mata kami supaya kami bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Berikan cahaya di hati kami, cahaya di telinga kami. Ini doa minta diberi cahaya ya. Karena orang itu menjadi hidupnya baik kalau dapat dia jadi cahaya, dapat cahaya ya. Makanya Allah menggambarkan dirinya sebagai cahaya kan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Sebab segala sesuatu itu bisa tampak kalau ada cahaya. Walaupun ada mata, kalau nggak ada cahaya tidak bisa melihat ya. Kita ini bisa melihat alam semesta, melihat kebenaran, beriman karena ada cahaya ya. Kalau nggak ada cahaya, jangankan kita, orang yang melihat Nabi aja tidak beriman ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya, tidak beriman. Karena apa? Tidak ada cahaya di mata, tidak ada cahaya di hati ya, tidak ada hidayah. Makanya kita mohon semoga diberi cahaya hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma gfirli. Nah ini doa-doa yang seperti ini hendaknya kita amalkan ya, supaya ini jadi ilmu yang manfaat ya. Doa-doa pendek seperti ini penting. Ini banyak sekali. Kamu bisa milih salah satunya. Oh saya milih yang doa yang atas tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Ini kan enteng kamu hafalkan sehingga kamu baca gitu loh. Allah itu boleh dimintai dengan apapun ya, dengan doa apapun. Tetapi kalau kita memakai doa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu pasti lebih baik ya. Makanya doa-doa ini ke bawah ini nanti kitab ini akan mencatat banyak doa yang bisa kita pilih ya. Boleh dibaca semua, boleh dibaca sebagian aja. Ini sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ini juga doa Nabi. Allahumma doa Allah ighfir mugi ngampuni panjenengan li maring kula, warhamni lan mugi melasi panjenengan ni ing kula, walhiqni birrafiqil a'la. Walhiqni lan mugi nemuaken panjenengan ni ing kula birrafiqil a'la, birrafiqi kelawan konco al-a'la kang luhur. Ini doa minta pada Allah, ya Allah ampuni saya, rahmati belas kasihani saya, dan temukan kami dengan ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la itu makomnya roh ya, hadratul wahidiyah ya. Maksudnya memohon pada Allah supaya roh kita ini kelak bertemu dengan para malaikat ya. Malaikat yang ada di a'la illiyin ya. Jadi kita ini intinya akhir dari hidup kita ini semoga kita semua berkumpul di sorga ya. Itu loh.
wal hikni birrafiqil a'la, dengan kelompok yang luhur ya, yang tingkatannya tinggi. Di mana itu? Di surga ya. Jadi tujuan kita hidup ini perjalanan kemana? Ke surga ya. Muka-muka semua berkumpul di surga. Amin Allahumma amin. Rawal Bukhari. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Allahumma do Allah inisni kula iku as'aluka nyuwun ingsun ing panjenengan minal khairi saking kebagusan kullihis kabehane khair. Di antara doa Nabi, ya Allah, saya minta semua kebaikan ya. Kebaikan apapun dalam hidup ini. Ma rupane perkara alim tukang weruh sing den ingsun kula minhu sanging ma wa malan perkara lam a'lam kang ora ngawruhi kula. Ya Allah, saya mohon semua kebaikan yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu. Karena mungkin kita ini tidak tahu ada kebaikan yang lebih baik. Kita mungkin menganggap ini baik, tapi Allah tahu ada yang lebih baik karena Allah maha sempurna. Bisa jadi kita meminta sesuatu yang menurut kita itu sudah bagus, tapi Allah tahu ada yang lebih bagus ya. Makanya kita minta pada Allah yang maha sempurna, ya Allah berilah saya yang terbaik, yang saya tahu ataupun saya tidak tahu ya. Wa a'udzubika lan nyuwun kebawreksa ingsun, nyuwun perlindungan ingsun bika kelawan panjenengan minasyarri saking Allah kullihis kabehane syarr. Ya Allah, jauhkan saya dari kejelekan semuanya. Marupani perkara alim tukang weruh ingsun minhu saking ma wa malan perkara lam a'lam kang orang ngawuri ingsun ing ma ya. Ini termasuk doa singkat sapu jagat ya. Kita ini mungkin banyak permintaan pada Allah, minta istri yang baik, anak yang baik, rumah tangga baik, ekonomi baik, semua baik-baik. Kalau kita sebutkan ini mungkin banyak daftarnya. Makanya Nabi mengajarkan doa sapu jagat ya. Ini doa yang disebut dengan jami' ya, doa yang komplit. Mungkin kamu ingin rumah tangga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, ekonomi baik, kerjaan baik, kesehatan baik, apa baik, semua kan kita ingin yang baik-baik. Kalau kita sebut satu persatu mungkin gak mari sak jam. Minta ini, mau yang baik-baik. Dan kita mohon perlindungan dari yang tidak baik. Anak yang tidak baik, istri yang tidak baik, kesehatan yang tidak baik, kerjaan yang tidak baik. Wah, daripada repot dungo yang panjang ini, Rasulullah SAW mengajarkan doa cesplon. Ini doa sapu jagat. Wis disingkat mohon ngeten ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam ya. Ini doa ini ada beberapa versi. Kalau yang saya hafal itu lebih panjang. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu juga boleh. Ada versi riwayat yang begitu. Intinya kita minta kepada Allah diberikan kebaikan dalam tempo masa kini atau masa yang akan datang, yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu. Pasrahkan pada Allah. Ya Allah, pokok saya minta yang terbaik. Jodoh yang terbaik, kerjaan yang terbaik, anak yang terbaik, rumah tangga yang terbaik. Banyak yang kita minta pada Allah. Yang kalau kita sebut satu persatu ini mungkin kualan. Biar singkat, ini doa yang diajarkan Nabi, doa sapu jagat. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan sudah doa komplit. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan. Ya kebaikan itu istri solihah termasuk, rezeki,
harta, apalah yang kita, pokoknya semua yang hasanah ya. Ini doa seperti itu, doa sapu jagat. Ya Allah, berikan saya semua kebaikan yang saya tahu ataupun saya tidak tahu. Serahkan pada Allah, mungkin Allah lebih tahu. Karena kalau kita atur bisa jadi salah. Umpamanya kamu doa minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya istri yang gemuk, gendut. Ternyata kalau dapat istri gemuk kan kualan, mangane akeh. Wah, kan susah kamu. Kamu kira kalau istri gendut itu empuk, ternyata ngentutan. Wah, ini kan bahaya ini. Makanya jangan ngatur. Mintalah pada Allah, ya Allah berikan saya yang terbaik. Mungkin kalau diberi gemuk ya gemuk yang baik, kurus ya kurus yang baik ya. Berikan, serahkan pada Allah pilihan. Ya Allah saya minta suami yang baik. Ya sudah, bungku oleh Huda yang gendut iku, apa kaya sing kuru iku. Allah kasih tahu lah ya. Itu semua terbaik ya. Pokoknya serahkan pada Allah. Ya Allah berilah saya yang terbaik ya. Ekonomi yang baik, kerjaan yang baik, karir yang baik, wah, semua yang baik. Jauhkan kami dari semua yang jelek. Ya itu bisa jelek, istri yang jelek, suami yang jelek, ekonomi jelek, kerja jelek dan seterusnya. Rawahu Tabrani an Jabir bin Samurah. Seperti ini hendaknya diamalkan, catatan tulis. Oh ini doa ringkes sapu jagat. Selanjutnya Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu. Allahumma do Allah ij'alni mungkin dadekaken panjenengan ni ing kula minal ladzina saking wong akeh ahsanu idza ahsanu nalikane gawe kebagusan sapa alladzina istabsharu mongko bunga-bunga sapa mengkono pundi alladzina niku. Wa idza asa'u lan nalikane gawe Allah sapa alladzina istaghfaru mongko njaluk ngapura sapa alladzina. Maksudnya ini doa yang diajarkan Rasul. Ya Allah jadikan kami dari golongan yang kalau berbuat kebaikan itu hati kami bahagia. Artinya gembira karena ikhlas gitu loh. Ya Allah berikan kami itu kalau berbuat baik itu hati saya senang. Jangan berbuat baik sambil dongkol, memberi tapi sambil mekokok ya, menolong tapi sambil mencucu. Nah itu kan tidak baik ya. Kita minta pada Allah, ya Allah berilah kami kesempatan untuk berbuat baik dengan ikhlas. Ini doa Kanjeng Nabi ya, bagus indah sekali. Ya Allah maj'alni minal ladzina ahsanu istabsharu. Ya Allah jadikan kami dari golongan orang yang kalau berbuat baik kami merasa senang ya. Artinya senang karena apa? Karena ikhlas. Orang itu kalau berbuat ikhlas senang deh, tidak berat. Walaupun pekerjaan itu berat ya, tapi ikhlas. Saya dulu pertama mondok ya di Lirboyo. Saya mondok ini diantarkan ayah saya dan kakek saya. Nah, begitu saya sowan ke almarhum Gus Maksum di Lirboyo ini ada tokoh namanya Gus Maksum yang gondrong pendekar. Beliau ini suka memberi pendidikan apa istilahnya mental yang bagus ya. Saya beruntung sekali. Setelah saya ke situ diantar, ya sudah. Dapat berapa hari teman saya satu kamar dipanggil sama Gus Maksum. Namanya Saipul itu. Anak sini Bulu Payung. Dipanggil Ucrit. Iku celokno kancamu wingi sing tas teko iku. Rupane anak kiai iku. Kono ini dilatih cek umpaan, bahasanya beliau itu dilatih supaya tidak sombong. Disuruh apa saya dipanggil? Mondok dari 2 hari 3 hari saya dipanggil. Kene Cung. Ya saya datang Gus. Iki paculen teletong suruh ke kandang saya, sapi. Iki paling gur selikur kerenjang you know. Sapi ini tak hitung ono 8 lho. Wah. Saya padahal seumur hidup tidak pernah macul. Disuruh macul teletong sak kandang. Dulu ada kandangnya itu di sampingnya gedung workshop, sekarang jadi Pondok Putri.
Tapi karena saya merasa senang, alhamdulillah saya ini merasa ini kehormatan bagi saya supaya saya mau berbuat. Ya tak paculi dewe. Ya bener oleh selikur kerenjang, sapi ini wolu. Tak paculi mulai isuk sampai mari beduk. Diguyu-guyu bagus mas. Tapi saya merasa, itulah. Saya nggak merasa berat, saya merasa senang. Karena apa? Ya karena saya ikhlas, saya senang. Disuruh kiai saya senang. Dulu saya di pondok itu aktif kerja di kebun, gunting jeruk, gunting belimbing. Walaupun di rumah saya itu dulu nggak pernah pergi ke kebun. Tapi karena saya merasa senang ya nggak berat. Kalau saya iling-iling saya kira jadi abot. Saya dulu itu ikut kerja di Gunung Pakung. Itu dari pondok kira-kira 8 kilo. Malam Jumat datang, besok paginya roan, nginep di sana. Malam kadang nggak ada mobil, jalan kaki. 8 kilo sini sampai ke Sudimoro. Tapi enteng ya. Kalau orang itu ikhlas, tidak ada pekerjaan berat ya, menjadi enteng. Makanya kita mohon pada Allah supaya kalau kita beramal itu hati kita gembira. Artinya kita itu diberi ikhlas gitu ya. Kalau orang itu ikhlas, maka pekerjaannya menjadi senang, menyenangkan. Dari situ dia akan berhak mendapat balasan surga karena dia beramal secara ikhlas. Dan ini menjadi ciri orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu man sarrathu hasanatuhu. Orang mukmin itu orang yang kalau berbuat baik senang. Nah itu berarti mukmin. Jadi kalau kamu berbuat baik kok nyesel, disuruh ngaji nyesel, suruh jamaah mangkel, wah ini bahaya ini. Hati kita ini salah ini. Jadi kalau orang itu indikasi mukmin, kata Rasulullah SAW, al mukminu man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu. Orang mukmin itu orang yang kalau berbuat baik itu senang. Alhamdulillah ngaji kayak begini kamu senang. Sekarang kamu senang apa susah? Hatimu geremeng, ngaji kok suwe men berarti imanmu sedang sakit ya. Kalau kamu merasa ngaji itu beban, berarti imanmu terluka. Kalau kamu ngaji senang, jamaah senang, habis jamaah syukur, alhamdulillah jamaah. Pagi ini saya merasa senang jamaah. Oh berarti imanmu hidup. Tapi kalau kamu habis jamaah merasa lah posisi jamaah turu mari. Nah, kalau kamu menyesal berbuat baik, berarti kamu tidak ada iman. Wasa'atu sayyi'atu. Orang itu iman tandanya kalau berbuat jelek itu nyesel. Nyesel aku kok begini, nyesel aku kok gak ngaji, nyesel aku gak jamaah. Kalau kamu ketinggalan jamaah itu hatimu menyesal, berarti imanmu hidup ya. Sama dengan doa ini, Rasul mengajarkan, ya Allah jadikanlah golongan orang yang kalau berbuat baik hati kami senang. Wa idza asa'u istaghfaru. Apabila kami berbuat kejelekan istaghfaru, maka kami selalu akan mohon maaf. Artinya menyesali kesalahan. Ini loh doa Rasulullah SAW. Allahumma salli Muhammad. Selanjutnya doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma doa Allah, ij'alni, Allahumma doa Allah, inni sudikula iku a'udzu nyuwun kebawreksa kula. Ya Allah kami mohon perlindungan ya Allah dari apa? Min qalbin saking ati la yakhsha kang ora khusyuk ya. Ya Allah jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk ya. Hati yang selalu galau, hati yang selalu kepingin keluyuran ya. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk ya. Ini 4 hal yang buruk ya. Wa min du'ain la yusma. Yang kedua dari doa yang tidak didengar atau doa yang tidak diijabahi oleh Gusti Allah ya. Wa min nafsin la tasba. Wa min nafsin nang saking gawa nafsu la tasba'u kang ora bisa wareg apa nafsu. Nafsu yang tidak ada puasnya, wis ngluyur sik kurang
Wis game sewengi sik kurang ae. Nafsu yang tidak pernah puas ya. Ini berbahaya ya. Orang wis kelakuan wis gak karu-karuan tapi sik gak entek. Tidak ada tobatnya, tidak ada penghentiannya ya. Wa a'udzubika min haula'il arba wa min ilmin la yanfa wa min ilmin lan saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaati apa ilmu ya. Jadi ini ada 4 hal yang Allah minta dijauhkan dari 4 perkara ini. Yang pertama, minta dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk ya. Hati yang selalu kemana-mana ya, tidak bisa tenang ya. Yang kedua, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa yang tidak ada khusyuk, tidak ada ikhlas, tidak ada adab ya, yang tidak didengarkan oleh Allah. Termasuk salah satu penyebab doa tidak didengar Allah itu, kata sahabat Ibnu Abbas. Ada orang bertanya pada Ibnu Abbas, bagaimana cara doa kita supaya didengar oleh Allah? Beliau mengatakan, atib to'a maka takun mustajabat doa. Perbaiki makananmu ya, maka kamu akan mustajab doamu ya. Jadi salah satu penyebab doa kita tidak dijabah itu makanannya yang kurang halal. A'udzubika min haula'il arba. A'udzu nyuwun kebawrek seingsun bika kelan panjenengan min haula'il arba'i, saking mengkono-mengkono perkara papat ya. Nabi mohon dilindungi dari 4 hal. Yang pertama dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua doa yang tidak diijabahi. Yang ketiga dari nafsu yang tidak pernah kenyang ya. Nafsu yang haus terus ya. Yang keempat dari ilmu yang tidak manfaat ya. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini doa ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar ya. Selanjutnya doa Nabi, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Allahumma doa Allah ya, dari doa Nabi. Doa ini doa yang diajarkan Nabi ya. Nabi berdoa dalam doanya. Salah satunya ini, Allahumma doa Allah urzuqni mugi paringi rezeki panjenengan ni ing kula. Ya Allah berilah kami hubbaka ing rasa demen maring panjenengan. Ya Allah berilah kami hati yang selalu mencintaimu ya Allah ya. Hati yang mencintai Allah itu ya seperti hatinya Nabi, hatinya malaikat ya, hatinya orang-orang soleh yang dia merasakan hidup tenang karena dia cinta pada Allah. Hidupnya dalam ketenangan, hidupnya dalam ketentraman karena di hatinya selalu ada cinta pada Allah. Itulah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Orang yang selalu mencintai Allah hatinya tenang ya. Wa hubba man nan ing cinta wong yanfauni kang manfaatini ing ingsun apa hubbu cintai man indaka ing dalam ngersani panjenengan. Ya Allah berilah kami rasa cinta kepada orang yang cinta saya padanya itu bermanfaat di sisimu ya Allah. Artinya kita ini minta diberi rasa cinta kepada orang-orang soleh ya. Rasa cinta kepada orang-orang yang cintanya itu akan bermanfaat bagi kita. Ya seperti kita mencintai Nabi ini lah. Ada sahabat datang pada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang khutbah. Terus orang itu datang nyelonong aja mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, kiamat itu kapan? Nabi tidak menjawab. Orang ini gak sopan ya. Orang sedang pidato mau ditanya, mata sa'ah, kiamat kapan? Oh, Nabi diam. Sampai orang itu mengulangi 3 kali, mata sa'ah, kiamat itu kapan? Kemudian akhirnya Nabi menjawab dengan jawaban yang sopan sekali. Nabi gak menjawab kiamat minggu depan, gak begitu ya. Itu kan kadrun.
Nabi menjawabnya bagaimana? Nabi mengajarinya dengan cara bertanya yang lebih sopan. Gak usah tanya kapan kiamat. Nabi bertanya, wa madza a'datta laha? Kamu sudah siap tah? Nah, jadi Nabi ini mengajari adab yang bagus. Pertanyaannya itu jangan nyela-nyela begitu. Oh, Nabi sedang bicara, orang itu nyela. Sehingga sampai 3 kali pertanyaan itu Nabi baru menjawab. Dan jawabannya itu tidak langsung. Nabi tanya, wa madza a'datta laha? Kamu sudah siap apa? Kon takon kiamat itu kon siap tah? Kayak wong kakon, kapan budal? Kon wis disangu tah? Budal-budal kan disangu kan telapo. Kapan riyoyo? Hindi jajan tah? Kapan riyoyo? Istiqlambi tah? Jadi Nabi itu santun sekali. Orang itu bertanya, mata sah, kapan? Nabi menjawab, madza a'datta laha? Kamu sudah siap tah? Apa yang kamu persiapkan? Baru orang itu ngerti, oh ini pertanyaannya kurang benar. Akhirnya dia menjawab, alaisali amalun walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya ini tidak punya amal yang hebat Nabi. Cuma saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Ghairani uhibbullaha wa rasulah. Saya ini tidak punya amal yang hebat yang saya andalkan ya. Tapi saya mencintaimu ya Allah ya Rasul. Saya mencintai Allah. Saya mencintai kamu Rasulullah. Nabi langsung menjawab, innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Sahabat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wallahi saya tidak pernah merasa senang setelah iman mendengarkan ucapan melebihi ucapan Nabi ini. Yaitu Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta. Kau akan bertemu, berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Kata Ibnu Mas'ud, ini ucapan yang sangat menyenangkan hati saya. Karena apa? Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, sahabat yang bagus. Dan saya akan bertemu dengan mereka walaupun amal saya jauh di bawah mereka ya. Makanya Nabi mengajarkan di sini doa, ya Allah berilah saya rasa cinta kepada orang yang cintanya itu bermanfaat untukku di sisimu ya Allah ya. Termasuk kita harus punya rasa cinta pada Rasulullah SAW. Loh lah, kalau cinta Rasul itu tandanya apa? Tandanya kita harus ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ngaku cinta tapi gak sholat. Cinta Nabi tapi ibadahnya bolong-bolong. Berarti cintanya gombal. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah itu manut aku ya. Nabi sholat duha, kamu sholat duha. Nabi sholat kubliyah, kamu sholat kubliyah. Ikuti sunnah Nabi, kamu akan dicintai oleh Allah ya. Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Allahumma do Allah ma utai perkara razaqtani kang paring rezeki panjenengan ni ing kula mimma nyata saking perkara uhib bukan demen ingsun. Ya Allah, apa yang kau berikan pada aku yang aku menyukainya, faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Ya Allah, jadikan ia kekuatan bagiku untuk melakukan apa yang engkau cintai ya Allah ya. Kita mohon pada Allah apa yang diberikan Allah pada kita, hal-hal yang kita suka, semoga itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Gusti Allah. Artinya nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita hendaknya menjadi sebab untuk kita semakin melakukan apa yang dicintai Allah. Artinya rezeki yang diberikan kita harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah ya, zikir, berpikir tentang nikmat-nikmat dan ciptaan Allah, semakin taat, ibadah tambah sergap gitu loh. Artinya kita minta pada Allah, ya Allah, apa yang kau berikan kepada kami dari hal-hal yang kami cintai di dunia ini, ekonomi yang mapan, rumah tangga yang menyenangkan,
pekerjaan yang hebat, apa-apa yang kami sukai dari Engkau ya Allah, jadikan sebab untuk saya lebih konsentrasi taat kepadamu. Artinya jangan sampai harta ini membuat kita ini semakin sibuk dan tidak beribadah ya. Jadi kita minta diberi oleh Allah rezeki, kemapanan, kesehatan yang membuat kita ini menjadi longgar ibadah pada Allah. Jangan sampai kita ini diberikan Allah rezeki seperti ceritanya Sa'labah ya. Ada orang namanya Sa'labah dulu miskin, minta diberi rezeki, minta diberi kaya. Setelah kaya tidak pernah jamaah. Setelah kaya sibuk bisnis, tidak jumatan. Nah ini kan bahaya. Makanya kita minta pada Allah, ya Allah berikan saya rezeki ya, apa yang kau berikan pada kami ya, dari apa-apa yang kami senangi, ya rezeki, sehat, apapun yang kita sukai, menjadi sebab untuk kami melakukan sesuatu yang Engkau cintai ya Allah. Artinya jangan jadikan dunia ini membuat kita sibuk tidak beribadah pada Allah ya. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu firaghan li fima tuhib. Ya Allah, dan apa yang Engkau jauhkan dari kami, Allahumma du Allah wa mautu perkara zawaita kang nyengkrehaken panjenengan ingma ani saking ingsun mimanya tadi perkara uhibbu kang demen sapa ingsun faj'alhu mugi dadiaken panjenengan hu ingma firaghan ing keluangan kesempatan fima ing dalem perkara tuhibbu kang demen panjenengan. Apa-apa yang sebetulnya saya inginkan kok Allah tidak diberikan pada kita, semoga itu menjadi sebab kita itu semakin longgar untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Gusti Allah. Artinya mungkin ada hal yang kita tidak diberi oleh Allah, minta ini tidak diberi, minta itu belum diberi. Itu justru satu kebaikan. Kalau kamu hari ini umpamanya diberi uang 1M, mungkin kamu gak ngaji, kamu sibuk berpikir untuk keliling dunia. Makanya yang kamu tidak diberi itu menyebabkan kamu longgar ngaji di pondok, kamu mulai ke coba. Coba iku huda iku tak duit 10 juta. Wis gak kira no kene kon nyengkris, tuku handphone, keluyuran ya. Makanya apa yang kita tidak diberi oleh Allah, ya Allah jadikan itu sebab kita menjadi concern, longgar untuk melakukan apa yang dicintai oleh Gusti Allah ya. Intinya kita minta diberi Allah kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Kalau kita diberi rizki, semoga rizki itu membuat kita semakin tekun ibadah. Kalaupun kita tidak diberinya, ya semoga itu merupakan kesempatan mengurangi kesibukan kita. Seperti hari ini nggak boleh kemana-mana, PSB ya. Malang hari ini PSBB ya. Penggaweane sepi, bojone bengak-bengok. PSBB. Ya itu karena kita sekarang nggak boleh keluar ya. Kesempatan, ayo ngaji ini dihatam no ya. Hari ini saya masih ngaji karena apa? Gak ngaji ya lapo, nganggur kan. Biasanya saya setelah tanggal 21 begini saya pergi Surabaya. Saya bikin iktikaf di Masjid Ampel ya. Saya ada apartemen di Surabaya. Biasa saya tanggal-tanggal begini di Surabaya sambil jalan-jalan anak-anak itu. Hari ini sekarang dindi enak hemat ya, konsentrasi dan ngirit. Nah, rawahu At-Tirmidzi. Terakhir, Allahumma ij'alni syakuran, Allahumma waj'alni saburan, waj'alni fi aini saghiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Rawahul Bazzar. Allahumma du Allah ij'al mungkin dadakan panjangan ni ing kula syakuran ing wong kang akeh syukure. Ya Allah jadikan kami orang yang banyak bersyukur ya. Karena nikmat Allah itu sebetulnya tidak terhitung ya. Waj'alni saburan,
Waj'alni lan mugi dadakan panjenengan ni ing kula saburon ing wong kang akeh sabare. Maksudnya sabar iku gak ngamukan. Kok didik-didik mecoco, senggol kepuk. Jangan begitu ya. Ya Allah, jadikan orang kami yang bisa menahan diri ya. Apalagi puasa-puasa gini ini. Ya Allah, semoga kami bisa menjadi lebih sabar. Gak emosi, gak ngamuan, gak jegotan ya. Ya Allah, kurangi emosi saya ini lah. Kita ini kan kadang suka emosional. Kayak mercon sumbu pendek, sumedor, tedor, sumbu ini cendek. Ya Allah, jadikan kami orang yang sangat bersabar ya. Bisa menahan emosi supaya dapat ridhonya Gusti Allah ya. Jadi nahan emosi ini penting ya. Allah katakan dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas ya. Jadi harus bisa nahan emosi, wal kadhiminal ghaidha. Mungkin kita tidak selalu senang, tapi tahan emosi. Apalagi puasa ya. Waj'alni fi aini saghira, waj'al mugi dadakan panjenengan ni ing kula fi aini ing dalam peninggal kula saghiran ingkang cilik ya. Wa fi ayunin nasi lan ing dalam pira-pira peningali menungso kabiron ingkang agung. Ya Allah, jadikan kami ini merasa kecil ya di dalam diri kami. Artinya jangan sampai kita ini merasa sugih, merasa gus, merasa anak kiai, raden, apa. Ya Allah, jadikan kami ini merasa kecil di dalam jiwa kami. Tetapi wa fi ayunin nasi kabiran ya. Tetapi di mata orang mungkin kita ini besar. Maksudnya Allah memberi kita satu haibah ya, pemberian dari Allah yang kita itu sehingga dianggap agung atau dianggap besar oleh manusia, supaya kita bisa melakukan kebaikan ya. Seperti kalau kita ini ada wibawanya, ikan ngomong dirungokno. Umpamanya kita ngomong ya arep pondok iki lho. Ojo ngliur. Nek kon rada wedi aku kan ya gak ngliur. Tapi lagu kamu gak ada wibawa ngomong nang orang lain. Jangan nyolong, tambah nyolong. Apa iku niku. Makanya kita ini minta juga diberi Allah haibah. Di mata orang kita itu besar. Maksudnya omongnya diregani ngono lho. Sehingga ngomongnya gak angel-angel. Ini penting nih. Saya ingat dulu zaman kakek saya ya. Kakek saya almarhum Mbak Yanwar itu, pondok itu tidak banyak peraturan. Tapi santri itu takut. Mbak Yanwar ngomong nggak boleh rambut gondrong. Nggak ada santri rambut gondrong. Karena ya orang itu takut, ada haibah gitu. Sehingga gak kakean peraturan, gak ngenteni dipopoli. Nah saiki kan wis tak omongi, rambut potongan sik panjat dawa. Iku sapa jenenge? Fahri, ndi Fahri? Ri, buntute rambutmu iku ketoken. Singitno. Ngene iku. Artinya kita ini kan ada perlu haibah. Supaya apa? Supaya ngomong apik iku dituruti, ngoten lho. Ya. Artinya tujuannya bukan untuk kesombongan, supaya oleh Allah itu diberi ucapan kita ini dituruti oleh wong, ngoten lho. Bukan untuk gendam loh ya siji mana, itu kan kejelekan. Ngajak kebaikan ini kalau ada wibawanya itu kan gampang. Contoh ini contoh. Tadi malam saya di WA orang bangun masjid di Bali Kambang, nggak punya genteng. Padahal masjidnya udah jadi. Ya bismillah saya WA teman saya, kamu mau nyumbang genteng, masjid butuh genteng. Ya alhamdulillah respon, jawab berapa Gus? Saya bilang butuh 4.500. Artinya dia mau. Lah, kan enak lumayan. Kakak jaluk sumbangan yang dindi cukup WA satu orang nyantol. Ngene lah. Ini contoh apa? Kita diberi oleh Allah ya diindel wong, ngene lho. Tapi jangan sampai di hati kita ada rasa sombong ya. Makanya minta pada Allah, ya Allah, jadikan saya di dalam diri saya itu kecil. Saya enggak merasa punya apa-apa ya.
Kalaupun orang itu manut, itu semua karena Allah gitu loh. Jadikan kami di mata orang lain itu besar. Artinya ada ucapan yang bisa ngajak orang berbuat baik, bisa gerakkan orang gitu loh. Ini kan orang-orang kan ada yang sifatnya itu tawadhu tapi karismatis ya. Ngomong saomong dituruti wong. Ono wong ku masih wis gemede, wis guwagah, ngomongnya ngecemes, gak ada sing ngrungokno. Nah, ini kan berat itu. Nah, makanya kita minta pada Allah, doa Nabi, Allah maj'alni fi aini saghiran. Ya Allah, jadikan kami di mata kami ini kecil. Jangan ada kesombongan di hati kami. Ora ono rumangsa dongaku mandi. Ojo rek. Wong rumangsa dongane mandi iku sombong. Emang Gusti Allah wedi nang awakmu. Raimu ora blas. Joki kon dongaku mandi. Apa nih kamu itu apa ya? Sesungguhnya gak ono donga mandi itu. Allah itu memang mau memberi, sehingga hatinya digerakkan untuk berdoa. Memang Allah sudah mau memberi, digerakkan dia berdoa, mencocoki karepe Gusti Allah. Ojo terus dongaku mandi. Menyek kan. Emang Gusti Allah wedi apane nang awakmu? Jangan merasa diri besar ya. Jangan merasa diri saya ini tidak boleh. Ya Allah, jadikan kami kecil di mata kami sendiri, tapi jadikanlah kami wa fi ayunin nasi kabiro. Mungkin di mata orang lain ini adalah besar. Artinya dituruti, ada hibah, ada apa haibahnya ya. Untuk tujuan kebaikan, bukan untuk gendam ya. Naudzubillah. Wallahu alam. Hadis rawahu Tirmidzi.